Pak Kris untuk mengajar kita ya. Pak Christian, waktu presentasinya sampai kurang lebih setengah 9 malam, jadi sekitar 45 menitan. Dan kita punya waktu kurang lebih 30 menitan lah ya untuk kita tanya jawab. Jadi sekitar jam 9-an kita bisa selesai. Kecuali masih seru dan panjang, saudara ya. Kalau masih ada yang Iya, silakan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Christian. iya. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Eh, ini suatu kesempatan yang menurut saya luar biasa sekali karena saya sempat 5 tahun pelayanan di GKI Anugerah. Ada rekan-rekan saya di sini, salah satunya yang saya tahu Pak Kurdi dan Pak siapa tadi saya eh, lupa perhatiin ya. Ada beberapa tadi yang di sana dari GKI Anugerah begitu ya. Dan juga merupakan kesempatan yang luar biasa bagi saya karena juga meskipun di cuma 5 tahun ya paling nggak sempat lihat ke beberapa GKI, pelayanan ke beberapa GKI di sana begitu ya. Jadi saya betul-betul bersyukur sekali dan uh, senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu dan saudara-saudara semua meskipun melewati Zoom ini ya. Uh, kita akan mulai saudara sekalian untuk pemaparan tentang Kristologi, tentang dua natur daripada Kristus. Nah, saya akan strict dengan waktu 45 menit dan saya berharap interaksinya yang bisa lebih banyak ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kemudian membawa pertanyaannya, membawa eh, apa yang menjadi pemikiran selama ini berkaitan dengan Kristologi boleh dimunculkan dan kita akan coba bahas bersama-sama begitu ya. Jadi saya akan memberikan bahan yang sebenarnya bahan yang standar untuk orang mengenal tentang kristologi begitu ya, bahan yang standar. Tapi saya berharap bahwa nanti ada interaksi yang bisa lebih dalam, lebih sesuai dengan kebutuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, supaya nanti kita bisa bersama-sama membahasnya di dalam pertemuan-pertemuan kita seperti ini ya. Eh, karena saya juga yakin dan percaya bahwa pada waktu saya menyampaikan seperti ini, saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga pasti memiliki kebutuhan sendiri, tanyaan sendiri, pergumulan sendiri, dan itu saya harap kita bisa munculkan ya. Saya akan memaparkan tentang Kristologi, Yesus Allah dan manusia sejati di sini. Dan saya mulai saudara sekalian dengan tantangan terhadap Kristologi pada saat ini. Pada waktu kita di Indonesia pada saat ini, kita berhadapan dengan situasi dan konteks kita di Indonesia yang unik, ada kemajemukan agama, dan bukan hanya ada kemajemukan agama, tetapi juga adanya izin terhadap pengajaran-pengajaran yang sifatnya buat kita sebagai gereja, itu adalah pengajaran-pengajaran bidat, tetapi yang kemudian oleh pemerintah diberikan hak yang sama gitu ya. Jadi kita berhadapan dengan situasi seperti itu, maka tentu saja itu akan menghadapkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan teologi, pandangan mereka yang kemudian mereka ajukan juga kepada kita sebagai orang-orang Kristen. Jadi selain daripada liberalisme, teologi liberalisme itu sendiri, tetapi dari agama-agama lain juga ada. Nah, misalnya di Indonesia pada saat ini kita ambil contoh dan yang paling dekat dengan kita misalnya adalah Islam. Di dalam Islam, kita melihat bahwa Yesus itu hanya disebut sebagai seorang manusia biasa. Dia dipanggil dengan nama Isa, dan kita tidak tahu asal nama Isa ini dari mana. Ada yang mengatakan itu dari bahasa Assyria, tapi kita tidak tahu dari mana tepatnya, tapi dia disebut dengan nama Isa. Dan dia diakui hanya sebagai manusia biasa dan manusia biasa yang kemudian berperan sebagai nabi Allah. Jadi dia tidak lebih daripada manusia yang kemudian menjadi seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang lain. Itu adalah pandangan Islam. Dan kemudian kita juga memiliki pandangan dari saksi Yehova. Pandangan saksi Yehova ini adalah pandangan dari bidat Kristen yang mulai muncul pada abad ke-19
Dan di sana mereka itu sebenarnya adalah kelanjutan atau merupakan perpanjangan daripada pandangan yang sebenarnya adalah bidat pada abad keempat Masehi, itu bidat Arianisme. Dan saksi Yehova ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan Yehova. Jadi yang disebut sebagai Allah yang sejati, Allah yang benar itu cuma satu, yaitu Yehova. Dan Yehova ini kemudian menciptakan Allah yang kedua yang disebut dengan Yesus Kristus, yang sebenarnya itu adalah malaikat Mikael. Nah, dia sebagai Allah yang kedua yang diciptakan dan sebelumnya tidak ada, kemudian diciptakan. Dia adalah yang Allah yang kemudian lebih rendah daripada Yehova itu sendiri. Jadi ini adalah pandangan yang kemudian mengatakan Yesus itu betul Allah, tapi dia adalah Allah ciptaan yang lebih rendah daripada Yehova. Dan kemudian Mormon ini kemudian mengatakan bahwa Yesus Kristus itu sebagai anak Allah adalah hasil daripada prokreasi Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi. Jadi ada Bapa Surgawi, Ibu Surgawi yang kemudian melakukan prokreasi dan ini memunculkan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dan hanya bersifat roh. Jadi di dunia sana, di dunia surgawi itu hanya masih berupa roh. Tapi yang kemudian dia itu datang ke dalam dunia dan menerima tubuh manusia itu dari Maria. Nah, di dalam perjalanannya, dia akhirnya kemudian diangkat menjadi Allah. Nah, ini pandangan-pandangan yang kita lihat muncul di dalam konteks kehidupan kita di Indonesia pada saat ini. Dan saya yakin ini tantangan-tantangan ini ada banyak lagi yang lain, tapi kita akan hanya menyebut tiga ini, saudara sekalian. Nah, saudara, berkaitan dengan hal ini, saudara sekalian, kita melihat bahwa di dalam kekristenan merupakan pengajaran yang sangat dan harus dipertahankan itu adalah dua hal, yaitu yang pertama mengenai Kristus, itu adalah Yesus Kristus, itu adalah manusia yang sejati, dan yang kedua, dia itu adalah Allah yang sejati. Jadi dua ini harus dipegang oleh orang-orang Kristen dengan kuat, dengan kokoh, karena ini adalah fondasi daripada iman Kristen. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, Yohanes 3:16 misalnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa, saudara sekalian. Kemudian Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 juga di sana dikatakan tentang keselamatan. Barang siapa mengaku dengan mulut dan menerima dalam hati, mengaku bahwa Yesus itu adalah Allah, dan kemudian percaya dalam hati bahwa Yesus itu dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi, saudara perhatikan di sini bahwa ini adalah keyakinan-keyakinan berdasar iman Kristen yang berkaitan dengan keselamatan di dalam iman Kristen, dan semuanya itu bergantung kepada pemahaman kita tentang Yesus Kristus sebagai manusia dan Yesus Kristus sebagai Allah di sini. Jadi ini fondasional sekali di dalam pemahaman iman Kristen. Nah, di sini saya akan cepat saja. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara sudah membacanya bahwa Yesus Kristus itu sebagai manusia sejati. Kita melihat yang pertama, dia itu mengalami kelahiran dari anak darah Maria. Jadi Tuhan Yesus itu sama seperti manusia yang lain. Dia lahir ke dalam dunia ini dan dia lahir dari anak darah Maria. Dan yang berikutnya, Yesus juga memiliki kelemahan dan keterbatasan sebagai manusia. Di sini kita lihat bahwa Yesus juga memiliki tubuh manusia. Nah, sebagai orang yang memiliki tubuh manusia, maka kemudian kita perhatikan Yesus itu bertumbuh seperti manusia yang lain. Jadi Yesus itu bukan seperti satu ciptaan yang langsung sudah ada dan dewasa, tapi kita lihat bahwa dia dari lahir dan menjadi dewasa, dia mengalami pertumbuhan. Kemudian kita perhatikan Yesus juga menjadi lelah, menjadi haus, menjadi lapar, bahkan mati. Itu kita temukan di dalam Alkitab kita. Nah, kemudian setelah kebangkitan, Yesus juga memiliki tubuh yang dimuliakan. Jadi setelah kebangkitan, Yesus itu bangkit dengan tubuhnya. Jadi bukan seperti roh yang gentayangan ke sana kemari, tapi kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul memiliki tubuh kebangkitan, tubuh yang dimuliakan. Begitu ya. Nah, kita juga lihat kemudian Yesus itu memiliki pikiran manusia. Yesus itu bertambah hikmatnya. Jadi ada pertambahan di dalam hikmat. Nah, Allah
itu tidak mengalami pertambahan dalam hikmat, tapi manusia itu mengalami pertambahan di dalam hikmat. Jadi Yesus itu juga memiliki pikiran manusia di sini. Kemudian Yesus juga memiliki jiwa dan emosi manusia. Yesus mempunyai jiwa atau roh manusia. Kita lihat bahwa jiwanya terguncang. Kemudian dikatakan hatinya sangat sedih. Kemudian dia menjadi heran, dia menangis, dia belajar taat di sini. Eh, jadi ini bagian-bagian Alkitab yang kita lihat yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah manusia yang sejati. Dia juga dicobai di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Dan orang-orang yang sejaman dengan dia melihat Yesus Kristus itu sebagai manusia biasa. Jadi mereka melihat dan bergaul dengan Yesus Kristus, tapi mereka hanya melihat Yesus Kristus ini hanya sebagai manusia biasa. Tapi itu poinnya kita di dalam bagian ini, bahwa Yesus itu betul sebagai manusia. Dan itu yang dilihat oleh orang-orang sejaman Tuhan Yesus. Mereka mengerti, memahami Yesus itu adalah manusia. Dan buat mereka hanya sekedar manusia. Buat orang-orang sejaman Tuhan Yesus. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa orang-orang sejaman Tuhan Yesus pun melihat bahwa Yesus itu memang betul manusia. Begitu. Dia bukan sebagai roh yang gentayangan misalnya. Nah, tetapi selain sebagai manusia, dan ini yang sulit dipahami oleh orang-orang non-Kristen, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang sejati. Nah, saudara, ada satu buku yang saya berikan di sini. Saudara sekalian, ini bukunya. Menempatkan Yesus di tahtanya. Ini buku yang baik sekali. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara punya uang lebih, boleh membeli buku ini, membacanya. Ini buku bagus banget. Salah satu buku yang terbaik menurut saya dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan yang membuktikan, menunjukkan bahwa Alkitab itu, kalau kita bersandar kepada Alkitab, membaca Alkitab, dan melihat kepada Alkitab, bahwa Yesus Kristus itu di dalam Alkitab itu dia diakui sebagai Allah. Nah, dia pakai akronim hands, begitu ya, tangan, gitu ya, hands. Jadi di situ di dalam buku itu ditunjukkan bahwa Alkitab itu menunjukkan bahwa orang-orang atau orang-orang Kristen abad pertama, dan ingat orang-orang Kristen abad pertama ini kebanyakan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu monoteismenya kuat banget, tapi mereka sudah menyembah Tuhan Yesus dan kemudian berdoa kepada Tuhan Yesus, dan mereka memuji Tuhan Yesus seperti mereka memuji Allah begitu. Jadi sebenarnya kayak pujian-pujian yang mereka tujukan kepada Allah, hanya kepada Allah, tapi pujian itu mereka juga tujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka berdoa kepada Allah, dan doa itu juga mereka tujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian penyembahan. Jadi ada penyembahan. Kemudian selain daripada penyembahan, ada juga yang namanya adalah atribut. Atribut-atribut Yesus Kristus itu adalah atribut-atribut daripada Allah itu sendiri. Dan kemudian selain atribut itu juga ada nama. Nah, nama-nama atau gelar-gelar itu yang kemudian diberikan kepada Yesus Kristus itu ada gelar anak Allah, gelar anak manusia, gelar Kurios, Lord, itu kemudian diberikan, dan termasuk gelar Theos. Nah, kita akan bahas satu persatu Theos ini. Dan kemudian selain daripada nama, itu juga ada di tindakan-tindakan daripada Yesus di dalam Alkitab itu digambarkan itu adalah tindakan-tindakan Allah. Misalnya mengampuni orang yang berdosa. Kemudian juga eh, yang terakhir itu adalah seat, itu adalah posisi Yesus Kristus. Yesus Kristus itu duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Itu sharing of power dengan Bapa, itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri yang nanti juga akan kemudian menghakimi manusia. Jadi ada akronim yang namanya HANDS, HAND dan S dalam bahasa Inggris, dan itu mau menunjukkan bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Nah, saya akan ambil cuma satu bagian karena itu panjang sekali dan dalam sekali. Nah, saya cuma ambil satu bagian dari gelar Tuhan Yesus. Jadi cuma gelar Tuhan Yesus. Nah, Yesus itu disebut sebagai Allah, sebagai Theos. Jadi kontras
dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang, kita bisa menemukan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu disebut sebagai Theos. Jadi istilah Theos atau Allah itu disematkan kepada Yesus Kristus, dan kita lihat itu misalnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, kemudian ayat 18, Yohanes pasal 20 ayat 28, Roma pasal 9 ayat 5, Titus 2 ayat 13, Ibrani pasal 1 ayat 8, 2 Petrus 1 ayat 1, 1 Yohanes 5 20. Nah, sekarang kita coba lihat misalnya Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, pada ini, jadi kalau ada perbedaan itu berkaitan dengan TB1 atau TB2 ya. Jadi saya pakai TB2, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi ada perbedaan di sini, tapi di frasa berikutnya dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Nah, saudara, orang-orang saksi Yehova itu kalau saudara lihat terjemahannya, terjemahan dunia baru, di dalam ayat ini itu diterjemahkan firman itu adalah seorang Allah atau satu Allah begitu. Itu yang diterjemahkan begitu. Nah, tujuan daripada terjemahan daripada saksi Yehova itu untuk mau menunjukkan bahwa Yesus itu di bawah daripada Allah Bapa. Jadi bukan mutlak sebagai Allah, tapi dia semacam kayak dewa di bawah daripada dewa tertinggi, Allah yang tertinggi, begitu ya. Itu yang mau dikatakan oleh saksi Yehova dengan terjemahan itu. Nah, tapi kalau kita perhatikan, saya tidak akan panjang lebar menjelaskan struktur Yunaninya dan sebagainya ya, karena itu ada penjelasannya. Tapi sebagai kesimpulannya, ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa Yesus adalah Allah dan dia memiliki natur sebagai Allah namun berbeda dengan Bapa. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi ada perbedaan di situ. Tapi di ayat selanjutnya, frase selanjutnya mengatakan firman itu adalah Allah. Jadi bersama-sama dengan Allah Bapa, tapi dia juga Allah itu, saudara. Jadi di sini mau menunjukkan bahwa ada relasi intra-trinitarian di sini ya. Jadi saya ambil kutipan dari Gary M. Burge. Itu di dalam tafsirannya dia mengatakan demikian. Saya terjemahkan dari dalam bahasa Indonesia. Beberapa orang berpendapat bahwa karena Theos tidak memiliki kata sandang, terjemahan yang lebih baik adalah firman. Firman itu ilahi, saudara. Jadi ada yang menerjemahkan seperti itu. Atau firman itu adalah seorang Allah, satu Allah. Sehingga tujuannya adalah membatasi klaim absolut apapun atas logos itu. Jadi uh, membatasi keilahiannya gitu ya, ketuhanannya yang full itu. Nah, namun hal itu tidaklah benar. Bahasa Yunani memiliki kata lain untuk ilahi, yaitu theos. Nah, di bagian lain Yohanes menghilangkan kata sandang tersebut. Jadi dia nggak pakai kata sandang, tetapi tidak menyiratkan perubahan makna, tetap sebagai Allah yang full absolut, gitu ya. Jadi dalam bahasa Yunani urutan katanya bahkan dibalik, dan Allah adalah firman yang menekankan bukan bahwa firman itu memuat keseluruhan keilahian, melainkan bahwa keilahian yang dimiliki Allah itu juga dimiliki oleh firman. Itu terjemahan dari tafsiran New, New, New International New International Version Application Commentary ya. Nah, kemudian ayat yang berikutnya itu adalah Roma pasal 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias secara jasmani yang ada di atas segala sesuatu. Dialah Allah. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya adalah dialah ini merujuk kepada mana, saudara sekalian? Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ayat ini, kan yang menurunkan di sini dikatakan menurunkan Mesias. Jadi kita bisa mengatakan kata dialah ini merujuk kepada Mesias itu, saudara. Jadi Mesias itu di sini disebut sebagai Yesus Kristus. Sehingga kemudian kita bisa mengatakan dan menyimpulkan begini, kalau Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya, dan Yesus itu adalah Mesias ya, yang kita akui sebagai Kristus, saudara, maka di sini Mesias, yakni Yesus, itu disebut sebagai Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi kata dialah itu merujuk kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus.
Dan yang berikutnya, di sini ada kutipan dari bukunya eh, Murray Harris. Dia mengatakan demikian, mengingat kristologi tinggi dalam surat-surat Paulus yang menyatakan bahwa Yesus memiliki nama dan hakikat ilahi, menjalankan fungsi ilahi, dan menjadi objek iman dan pemujian manusia, maka tidak mengherankan jika kadang-kadang Paulus menyebut Yesus dengan gelar umum Theos, Allah itu. Jadi uh, menyebut Yesus itu sebagai Allah di dalam Roma 9 ayat 5 ini. Kemudian yang terakhir, saya tidak akan komprehensif semua, hanya beberapa ayat ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, namun kita tahu bahwa Allah, anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Nah, saudara perhatikan di sini. Dia adalah Allah, pakai teos, yang benar dan hidup yang kekal. Saudara, pertanyaannya ini dia ini saudara sekalian merujuk kemana saudara sekalian di dalam konteks ayat ini, saudara. Kalau kita perhatikan konteks yang dekat itu jelas merujuk pada Yesus Kristus, begitu. Jadi kita bisa melihat bahwa uh, dia di sini merujuk kepada Yesus Kristus, sehingga kita bisa mengatakan Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup, yang benar dan hidup yang kekal, gitu ya. Jadi dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal itu. Ini merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, disebab di sini identitas penuh Yesus dengan Allah diakui tanpa syarat. Perhatikan kata sedang tertentu dengan Theos, Allah. Hal ini tampaknya sengaja muncul di akhir surat pada klimaks ungkapan iman yang penuh kemenangan. Jadi sengaja, jadi ini dibuat klimaks pada akhir daripada surat, gitu ya, sengaja oleh penulis 1 Yohanes ini supaya kemudian menunjukkan bahwa Yesus itu betul adalah Allah itu. Nah, yang terakhir di sini itu adalah dari Filipi pasal 2 ayat 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia. Ini maaf saudara ya, mestinya ini ayat 5 dan 6 ya. Jadi ayat 5 dan 6. Jadi kurang ayat 5-nya ya. Jadi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu adalah ayat 5. Nah, yang di sini dikatakan yang berikutnya, yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan dalam rupa Allah, morphe of God, dan kemudian kesetaraan dengan Allah. Jadi ada dua di sini, rupa Allah setara dengan Allah. Jadi Yesus Kristus dalam naturnya, rupa itu adalah natur daripada Allah, hakikat daripada Allah, dan karena dia dalam hakikatnya sebagai Allah, maka dia setara dengan Allah itu sendiri. Jadi ini dengan jelas menunjukkan Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri, tapi yang kemudian berinkarnasi dan menjadi manusia di sini. Jadi dia pada waktu dia berinkarnasi di dalam keilahiannya, dia mengambil dan menambahkan natur manusia. Jadi pada waktu dia menambahkan natur manusia, maka kemuliaannya dan keilahiannya itu tersembunyi di dalam kemanusiaan daripada Yesus Kristus, gitu ya. Jadi ini yang terjadi pada waktu inkarnasi, dan ayat ini menjelaskan tentang inkarnasi itu sendiri selain Yohanes pasal 1 ayat 14 ya. Nah, saudara, pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau kita setuju bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati, pertanyaannya adalah bagaimana eh, bagaimana metafisikanya, atau bagaimana bentuk konkretnya, eh, bagaimana eh, tentang Yesus Kristus itu sebagai manusia dan sebagai yang ilahi itu. Jadi ini adalah pertanyaan berkaitan dengan eh, metafisikanya, saudara sekalian, berkaitan dengan masalah seperti apa sih itu eh,
bentuk-bentuknya begitu ya, bentuk konkretnya begitu ya, saudara sekalian. Itu seperti apa sebenarnya? Nah, saudara, ini pertanyaan berkaitan dengan bagaimana kita memahami Yesus itu, yang kita bisa katakan ini Yesus Kristus itu adalah memiliki, kita sebut sebagai dua natur, natur manusia dan natur ilahi, dan satu pribadi, saudara sekalian. Jadi hasil daripada pemaparan itu, maka kemudian bapak-bapak gereja itu merumuskan bahwa Yesus Kristus itu akhirnya dipahami sebagai memiliki satu pribadi dengan dua natur. Jadi Yesus Kristus itu adalah manusia yang sejati dan Allah yang sejati, dan dia itu adalah pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, saudara sekalian. Jadi kalau kita perhatikan di sini, di dalam gambaran ini, saudara, berkaitan dengan Allah Tritunggal, kita lihat di sini, ini ada satu esensi, satu natur, dan perhatikan ada tiga pribadi, Bapa, Roh Kudus, dan Anak. Nah, Anak ini kita perhatikan di sini, dia memiliki divine nature dan juga human nature di sini, saudara sekalian. Jadi ini yang kita perhatikan ada pada anak. Nah, human nature ini hanya ada pada anak, tidak tidak ada pada Bapa, tidak ada pada Roh Kudus, hanya pada anak. Jadi anak ini memiliki natur ilahi, hakikat ilahi, dia juga memiliki natur manusia di sini atau hakikat manusia. Nah, saudara, di sini ada gambaran yang berikutnya yang mencoba menjelaskan perbedaan ini. Jadi, kalau kita bicara tentang natur, itu berkaitan dengan apanya, zat yang membentuknya. Apa sih zat yang membentuknya? Eh, Materi yang membentuknya, kalau kita bisa bilang materi, gitu ya. Atau apa yang kemudian yang menjadi pembentuk daripada sesuatu itu. Nah, kalau kita sebagai manusia, saudara sekalian, kita memiliki daging, kita memiliki badan. Ini yang membentuk kita. Selain daripada ada roh. Jadi kita ini ada roh, ada badan. Kita terbentuk dari sana. Kalau binatang itu cuma ada daging, daging semata-mata begitu ya, dan ada bagian dalamnya, ada dia dia masih bisa merasa dan sebagainya, tapi tidak pernah kemudian muncul pribadi begitu ya, nggak pernah binatang itu. Eh, kalau kalau batu, kita lihat batu itu cuma ada bentuk bendanya saja, tapi dia tidak punya yang namanya pribadi, saudara sekalian, pribadi. Jadi impersonal sifatnya batu itu. Nah, kalau kita lihat di sini, maka gambar ini kita lihat bahwa divine nature itu menjelaskan tentang natur daripada Allah itu sendiri, hakikatnya. Atau kita bisa bilang zat dasar yang membentuknya itu apa ya? Zat dasarnya ya zat Allah itu begitu ya. Dan Allah itu adalah roh sebenarnya. Allah itu adalah roh. Nah, sedangkan pribadi itu bicara tentang siapa, who di situ. Dan di situ ada Bapa, ada Roh Kudus dan Anak. Tapi yang unik di dalam anak itu adalah anak itu memiliki pribadi, anak itu memiliki satu pribadi, tapi dia juga memiliki dua natur di sini. Nah, jadi ini gambarannya seperti ini. Ada, kita lihat di sini, Son itu, F itu Father, HS itu Holy Spirit, eh, S itu Son. Son itu memiliki divine nature atau natur ilahi, tapi dia juga memiliki human nature atau natur manusia, dan semua itu ada di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini yang merupakan pandangan daripada Kristologi Chalcedon. Nah, di sini jadi pribadi itu merujuk kepada kesadaran diri yang bisa berpikir, punya tujuan, memiliki emosi, gitu ya. Jadi eh, itu pribadi. Jadi yang namanya pribadi itu adalah sebuah entitas yang kemudian bisa memiliki kesadaran pribadi, gitu ya. Jadi, eh, saudara, di dalam alam kita
yang punya pribadi itu cuma tiga ya. Allah itu sendiri, yang berikutnya adalah malaikat. Malaikat itu punya pribadi, artinya malaikat itu punya kesadaran diri. Dan yang berikutnya itu adalah manusia. Manusia itu punya kesadaran diri, dia tahu saya, dan dia mengerti akan dirinya sendiri sebagai saya, begitu ya, yang beda dengan orang lain. Tapi binatang itu nggak punya kesadaran diri, nggak punya pribadi, termasuk juga tumbuhan, termasuk juga kemudian benda-benda padat, benda-benda mati, tidak punya namanya pesan pribadi, nggak punya. Jadi batu itu impersonal, impersonal things, hal-hal yang bersifat impersonal. Nah, natur itu merujuk kepada materi atau zat yang menyusun dan membentuk sesuatu, gitu ya. Nah, jadi Bapak gereja itu pada waktu mereka baca Alkitab, mereka mencoba menjelaskan ini gimana sih antara natur manusia Yesus Kristus dengan kemudian natur ilahinya ini seperti apa, relasinya seperti apa, hubungannya seperti apa. Dan mereka membahas ini karena di dalam gereja waktu itu muncul pengajaran-pengajaran bidat, pengajaran-pengajaran yang sesat, sehingga kemudian gereja itu melakukan konsili pertemuan untuk kemudian membahas doktrin yang keliru tersebut dan kemudian membuat gas menyatakan dengan tegas bagaimana pengajaran iman yang ortodok. Nah, di dalam konsili Chalcedon, mereka menghasilkan pengakuan iman yang disebut dengan pengakuan iman Chalcedon. Dan di dalam konsili ini, konsili keempat, ekumenikal yang keempat, itu maksudnya konsili yang diterima baik oleh gereja Katolik, gereja Ortodok, maupun gereja Protestan, itu diterima oleh semua gereja. Itu diadakan atas panggilan daripada Kaisar Romawi Timur, Bizantium pada waktu itu, dan di tahun 451 di Kalsedon, itu di daerah Turki sekarang, dihadiri oleh lebih dari 500 uskup dan beberapa utusan paus, jadi pausnya tidak bisa datang, kemungkinan besar karena udah terlalu tua, jadi dia kirim utusan. Nah, Konsili Kalsedon ini menyatakan bahwa mengatakan demikian bahwa kami mengakui bahwa Kristus Tuhan dan Putra Tunggal yang satu dan sama itu dikenal dalam dua hakikat yang tidak. Perhatikan, dua hakikat manusia dengan Allah tidak tercampur, begitu ya, tidak tercampur jadi satu satu zat yang baru. Misalnya kayak kayak apa namanya, cat warna biru gabung dengan cat warna kuning jadi cat warna hijau misalnya ya. Jadi karena itu jadi campur jadi satu. Eh, nah, Yesus Kristus itu tidak seperti itu, tidak tercampur. Jadi antara keilahian dan kemanusiaannya tercampur menjadi setengah ilahi, setengah setengah manusia gitu ya. Itu tidak seperti itu. Kalau di dalam dunia legenda ada kita kenal misalnya Hercules. Hercules itu kan anak daripada hasil daripada prokreasi antara dewa Zeus dengan manusia, itu hasilnya adalah Hercules yang setengah dewa, setengah manusia. Ya, tapi Yesus Kristus bukan seperti itu. Kemudian hakikat itu juga tidak bisa berubah. Jadi kemanusiaan menjadi Allah atau keilahian Yesus Kristus menjadi seperti manusia tidak juga terbagi, terpisah, tidak terpisahkan begitu ya. Nah, perbedaan antara hakikat tidak dihilangkan oleh kesatuannya, akan tetapi karakter masing-masing dari kedua hakikat itu terlestarikan. Jadi maksud pengajaran ini seperti ini, saudara sekalian, saya singkat, singkat aja. Yesus Kristus memiliki dua hakikat, yakni manusia dan Allah. Hakikat Allah Yesus Kristus sama dengan Bapa dan satu esensi dengan Bapa. Natur manusia Yesus Kristus sama dengan natur manusia kita, hanya tanpa dosa asal, ya. Kemudian masing-masing hakikat atau natur tidak bercampur sehingga menghasilkan natur ketiga sebagai campuran, ya. Seperti cat hijau dengan uh, kuning jadi biru misalnya. Nah, dua natur ini bersatu di dalam satu pribadi Yesus Kristus. Jadi ada satu pribadi Yesus Kristus yang menggunakan dan diam di dalam dua natur. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa Yesus itu menjadi manusia? Kenapa Yesus itu menjadi manusia? Kenapa sih dia mau berinkarnasi jadi manusia? Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara sekalian,
Kenapa kok Yesus Kristus itu turun menjadi manusia? Sudah di dalam Roma pasal 8 ayat 29 misalnya dikatakan bahwa Yesus itu menjadi gambar dan rupa Allah yang sempurna. Sehingga kita sebagai manusia, kita kita melihat kepada Yesus Kristus dan hidup mengarah seperti Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah gambar Allah yang sempurna. Begitu. Jadi Yesus itu hadir untuk menunjukkan bagaimana manusia itu sejatinya. Bagaimana manusia yang sudah ditebus itu hidupnya seperti apa. Itu ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, itu adalah menghasilkan keselamatan bagi manusia dengan membebaskan manusia dari perbudakan dosa dan kematian dan masuk ke dalam persekutuan kekal dengan Allah. Jadi di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan aku datang untuk memberi hidup, hidup dalam kelimpahannya, saudara sekalian. Hidup yang bebas dari dosa, kemudian dilepaskan dari kematian dan masuk ke dalam persekutuan kekal dengan Allah ya. Dan kemudian Yesus menjadi manusia juga dikatakan untuk mengalahkan kuasa kematian dan iblis. Di dalam 1 Korintus pasal 15, Ibrani pasal 2, di situ ada tiga sebenarnya di situ ya. Kematian, iblis, dan dosa. Gitu ya. Kemudian melakukan tugas Yesus Kristus sebagai imam besar. Ini salah ini ya, sudah saya kelupaan. Ibrani pasal 2, sorry. Ibrani pasal 2 ayat 17 dan 18. Ini mesti saya edit nanti ya, mesti saya perbaiki. Kalau Bapak Ibu bisa perbaiki nanti di PowerPoint-nya masing-masing baik. Itu Ibrani pasal 2 ayat 17 dan 18. Dia menjadi imam besar kita yang menaruh belas kasihan kepada kita. Dan yang kedua, mendamaikan dosa umatnya, saudara sekalian. Nah, pertanyaan untuk diskusi kita adalah, jika Yesus itu adalah Allah yang setara dengan Allah, mengapa Yesus mengatakan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi pertanyaannya adalah, kalau Yesus itu adalah Allah, kenapa Yesus berkata bahwa Bapa itu lebih besar daripada dia, saudara sekalian? Itu ya. Dan pertanyaan yang kedua adalah, kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mengikuti yang menjadi kehebohan belakangan ini karena ada pendeta-pendeta dan hamba Tuhan yang bernubuat bahwa 23, 24 September kemarin Yesus akan datang kedua kalinya. Dan kita seringkali mendengar ayat ini bahwa Yesus berkata bahwa seorang manusia pun tidak tahu kapan Yesus itu akan datang, malaikat pun tidak, anak juga tidak, saudara sekalian. Anak itu kan merujuk pada Yesus Kristus. Hanya Bapa yang tahu. Lah, kalau Yesus itu adalah Allah, berarti Allah itu maha tahu. Kenapa kok dia nggak tahu di sini? Nah, kemudian yang ketiga, ketika Yesus mati, apakah Allah itu yang mati, saudara sekalian? Apakah itu berarti Allah itu mati? Berarti apakah kemudian eh, seperti apa Bapak itu? Jadi apakah Yesus Kristusnya akhirnya kemudian mengalami kematian ketiadaan, Bapa dan Roh Kudusnya itu masih ada, tapi Yesusnya itu betul-betul hilang mati, itu bagaimana itu saudara sekalian? Itu yang kemudian kita juga mesti pikirkan ya. Ada beberapa buku, saya kasih cukup dua, tapi kalau kita bisa baca, beli, baca, habis ini itu sangat bagus banget, gitu ya. Eh, Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Dan kita bisa langsung kemudian masuk ke dalam tanya jawab. Saya cepat biar ini ya, uh, supaya kita bisa lebih banyak ada pertanyaan, ada diskusi, lebih berkaitan dengan apa yang kita pikirkan gitu ya. Silahkan kalau kalau ada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Iya, terima kasih Pak Christian, saudara ya. Penyampaian yang singkat, cepat, dan padat gitu saudara ya. Bapak Ibu, silakan ya. Silakan dipersilakan yang ingin bertanya baik melalui kolom chat maupun langsung ya.
Pak Christian, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ya, saya bacakan ya. Mm-mm. Yang pertama dari Karsten Maynard ya. Mm-mm. Menurut Bapak, apakah ajaran mengenai Duinatur Kristus Kalsedonian perlu lebih sering dikhotbahkan? Perlukah diajari ke anak-anak, remaja, pemuda, atau bahkan ke sekolah minggu? Ya, ini Ya, pertanyaan yang pertama. Ya, ya. Saya lalu langsung aja jawab ya. ya langsung aja Pak, silakan. Ya, kalau untuk khotbah, saya saya berpikir bahwa hmm, kurang kurang begitu pas ya untuk langsung khotbah begitu ya. Yang saya maksud itu begini. Khotbah itu pada dasarnya kan kita bicara tentang katakanlah ya pada waktu kita membahas tentang kitab Injil Yohanes dan sebagainya itu pada dasarnya sifatnya naratif begitu kan ya. Jadi kalau kita langsung kemudian mengkhotbahkan ini ya, misalnya yang bahan yang saya bawa ini lah, langsung ke khotbah itu saya nggak yakin jemaat bisa bisa banyak memahaminya begitu. Karena kan level pendidikan yang kadang berbeda, level usia juga kadang berbeda begitu ya. Jadi ada kesulitan di sana begitu ya. Sehingga saran saya adalah bahwa eh, adakan kelas pembinaan seperti ini. Justru kelas pembinaan seperti ini kan diadakan. Jadi harus ada kelas pembinaan itu. Bukan hanya kelas pembinaan seperti ini, tapi juga kelas apologetika, misalnya seminar begitu ya, seminar apologetika yang berkaitan dengan pembahasan tentang topik ini dikaitkan dengan pandangan yang melawan ini, misalnya saksi Yehova aja, pandangan saksi Yehova yang dimunculkan, yang kemudian dibahas tuntas begitu, dan itu menurut saya sangat baik banget kalau kita bisa punya waktu seperti itu. Dan saya melihat bahwa ini kan dilakukan oleh kelas Priangan di sini, GKI kelas Priangan. Jadi ini sesuatu yang menurut saya ini sangat baik sekali bahwa kita perlu adakan ini. Tapi kalau untuk dikotbahkan ya, maksud saya tuh kalau misalnya bentuknya seperti ini yang saya sampaikan itu dikotbahkan, saya nggak yakin jemaat itu bisa duduk dengan tenang mendengarkan dengan anteng sampai selesai begitu ya. Nah, tapi kalau disinggung kan pada waktu kita bahas kan kalau kita khotbah itu kan berdasarkan teks-teks Alkitab dan pasti akan muncul pertanyaan itu kan. Jadi misalnya kayak kemarin saya khotbah di Chapel Saat itu dari Filipi pasal 2 mulai dari 5 sampai 11. Yang mau nggak mau itu akan membahas tentang topik bagaimana Yesus itu berinkarnasi, mengambil natur manusia. Apakah kemudian di dalam Yesus itu mengosongkan diri artinya bahwa Yesus itu kehilangan semua atribut ilahinya dan sebagainya. Itu kan karena berkaitan dengan khotbah yang Filipi pasal 2 itu. Atau misalnya pada waktu saya sempat khotbah juga tentang Markus pasal 13 tentang kedatangan anak manusia yang tentang Alnak itu tidak tahu kapan kedatangan Kristus yang kedua kalinya gitu ya. Nah, itu saya juga jelaskan tentang bahwa ayat itu lebih baik dipahami bahwa Allah di dalam inkarnasinya dia tidak sepenuhnya mengerti begitu ya. Jadi eh, menyinggung begitu ya, tapi tidak dalam bentuk formula seperti yang saya sampaikan di dalam pembinaan ini. Kalau itu disampaikan di khotbah saya nggak yakin tuh cuma eh, akan bisa dengan tenang mendengarkan ya begitu ya. Jadi, Oke, apakah perlu diajari ke anak-anak remaja, pemuda, atau bahkan sekolah minggu? Iya, betul harus begitu ya. Itu harus diajarkan, saya pikir. Jadi, kalau sekolah minggu dan anak-anak remaja, pemuda eh, perlu diajarkan hal seperti ini. oke, terima kasih Pak Christian ya. Jadi jawaban yang cukup jelas ya. Apakah Ya, mungkin eh, Saudara Karsten ya mau apa mendalami lagi? Saya berikan kesempatan sekali untuk menanggapi kalau misalkan ingin tanya lebih jauh berkenaan topik yang tadi, gitu loh ya. Sekali aja. Ada? Oke.
Kalau Pak Carson tidak ada lagi, saudara saya bacakan pertanyaan yang kedua ya. Ini dari Pak Kurdi nih, Pak Kurdianto ya. Ini rekan Pak Christian nih waktu di GK Anugerah nih ya. Pak Kurdi Iya. sekarang lagi di Singapura ya Pak ya. Saudara, Iya betul betul. ya langsung ngomong aja deh Pak pertanyaannya Pak. Dia tidak bisa ngomong katanya karena lagi di library. Oh oke oke oke. Iya iya iya. Oke, pertanyaannya saya bacakan. Ketika Yesus ada di bumi, apakah di surga hanya ada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus saja? Iya kan? Karena Allah Hmm. Yesusnya sedang berada di bumi. Iya, itu Ya. Christian, silakan. Ya, ini pertanyaan yang baik, saudara sekalian. Jadi, kalau kita ingat tadi bahwa Yesus Kristus itu adalah satu pribadi dengan dua natur, maka, saudara sekalian, eh, pada waktu dikatakan, apakah Yesus tuh waktu dia berinkarnasi, Yesus tuh tidak ada di sorga, begitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa natur Yesus itu adalah ilahi, maka Yesus itu sebagai naturnya ilahi, itu akan hadir di segala tempat. Karena dia maha ada kan. Berarti Yesus Kristus itu tetap ada di sorga sana. Nah, tapi tentu saja natur manusia Yesus Kristus itu tidak maha hadir. Sehingga dia hanya dibatasi dalam lokasi dan tempat. Jadi secara historis Yesus itu ada hanya pada abad pertama di Palestina pada waktu itu dan dia tidak ada di mana-mana di tempat yang lain secara manusia. Jadi kita bisa mengatakan bahwa secara ilahi dia maha hadir ada di mana-mana termasuk di sorga. Jadi pada waktu dia berinkarnasi bukan berarti bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam natur ilahinya tidak ada di sorga sana. Dia tetap ada di sana. Tapi dalam naturnya sebagai manusia, betul dia hanya ada di bumi pada waktu itu di Palestina dan hanya ada di abad pertama begitu. Tidak ada di tempat-tempat yang lain begitu. Jadi ini pertanyaan yang kita harus jawab berdasarkan natur daripada Yesus Kristus. Sebagai Allah, dia hadir dimanapun, eh, tidak terpisah juga dengan Bapa dan Roh Kudus di situ, karena dia satu natur, satu esensi dengan Bapa, sehingga kemudian kalau Bapa dan Roh Kudus ada di sorga, maka Tuhan Yesus pun ada di sorga sana. Nah, tapi dalam naturnya sebagai manusia, dia terbatas secara waktu dan tempat. Hanya ada pada abad pertama dan di Palestina pada waktu itu. Jadi ya, ini pertanyaannya dijawabnya seperti itu, saudara sekalian. Oke, terima kasih Pak Christian ya. Saudara melanjutkan tadi eh, ada pertanyaan yang masih berkaitan dengan yang pertama ya dari saudara Karsten. Aspek apa dari Karsedon yang perlu dibahas di remaja? Jadi Pak Christian ini berkaitan dengan pertanyaan yang pertama yang tadi saya katakan apakah mau ada respon lebih jauh gitu ya. Ya, saya kira yang perlu dibahas adalah menunjukkan bahwa Yesus itu punya dua natur. Itu penting sekali karena tantangan kita berkaitan dengan eh, Muslim, gitu ya. Jadi teman-teman Muslim itu nggak ngerti tentang inkarnasi. Jadi mereka tuh kalau ketemu kita bilang tuh Yesus kan makan, Yesus kan juga lahir, Yesus itu kan juga perlu eh, perlu ke belakang misalnya begitu ya. Mereka suka pakai kayak gitu, saudara, untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah cuma manusia biasa. Loh, kita itu setuju Yesus itu cuma manusia, tapi bukan hanya manusia. Itu problemnya. Jadi mereka itu karena nggak ngerti eh, dua natur dari Yesus Kristus, mereka berpikir dengan menunjukkan Yesus Kristus sebagai manusia, maka Yesus itu hanya manusia. Itu yang menjadi cacat logikanya di situ. Itu problemnya di situ. Jadi eh, saya kira itu perlu dijelaskan kepada anak-anak remaja pemuda kita bahwa eh, Yesus Kristus itu selain daripada dia manusia, dia juga adalah Allah itu sendiri dan itu perlu dari sejak anak-anak begitu ya bahwa eh, untuk menjelaskannya. Nah, eh, problemnya bagaimana menjelaskannya? Kok bisa ini natur manusia dan natur ilahi ketemu barengan begitu dengan masing-masing karakteristiknya masing-masing. Nah, eh, saya pernah nonton satu video dan saya pikir video ini baik ya. Saudara, kalau saudara
punya punya mainan anak-anak begitu ya. Mainan anak-anak itu kan ada yang segitiga, ada yang kemudian segi empat, kemudian masukkan ke dalam kotak-kotaknya gitu ya. Ini belajar supaya anak itu ngerti bentuk-bentuk. Oh ini masukkan ke lubang ini, oh ini masukkan ke lubang ini. Nah, saudara itu dua dua bentuk dua bentuk geometri begitu ya, dua dua dimensi begitu ya. Itu saudara antara segitiga dengan kemudian segi empat saudara satukan begitu. Jadi dan itu bisa begitu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan bahwa natur manusia yang beda dengan natur ilahi itu bisa ada pada satu pada satu orang tanpa itu mengalami yang namanya kontradiksi begitu. Itu bisa bisa dilakukan. Jadi gambarannya yaitu menunjukkan seperti itu ya, bahwa ya ada satu satu kotak yang bisa memuat bentuk geometri segi empat dan kemudian segitiga bersamaan begitu ya. Itu yang bisa dijelaskan begitu ya sebagai penjelasan Yesus Kristus memiliki natur ilahi dan natur manusia. Oke, terima kasih Pak Christian. Ada lagi pertanyaan dari Gen-Gen. Apa pengertian dari Matius 27 ayat 46? Saya bacakan ya, Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi mohon diberikan pengertian tentang Matius 27 ayat 46 ini. Silakan, Ya, Pak. ini pertanyaan yang baik banget dan sering menjadi pertanyaan. Dan ini sebenarnya juga pertanyaan yang sulit ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini semacam ada semacam keterpisahan gitu ya antara Bapa dengan Yesus Kristus di sini. Nah, pertanyaannya ini ini adalah keterpisahan dalam hal apa nih antara Tuhan Yesus Kristus dengan Bapa sampai dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu. Jadi ada keterpisahan di sana. Nah, saudara, mungkin keterpisahan itu kita perlu jelaskan dulu kali ya. Kalau Bapak Ibu kalau sudah menikah begitu ya, kita kalau sudah menikah itu ya kita kadang-kadang berpisah dengan istri kita misalnya karena urusan pekerjaan, karena urusan pelayanan, karena urusan traveling, maka kemudian kita berpisah dengan suami atau istri. Nah, itu adalah perpisahan secara geografis begitu ya. Tapi meskipun kita berpisah secara geografis, tapi hati kita masih dekat satu dengan yang lain. Kita rindu dengan pasangan kita pengen ketemu dengan pasangan kita pengen video call dengan pasangan kita. Karena meskipun secara geografis terpisah, tapi hati kita itu masih dalam satu kesatuan. Nah, tapi yang sebaliknya juga bisa terjadi uh, pada waktu kita berantem suami istri, kita itu secara geografis deket banget. Kita tidur satu ranjang, satu kamar, satu ranjang, tapi hatinya jauh banget. Kita lagi musuhan, lagi berantem gitu ya dengan pasangan kita. Jadi secara geografis dekat banget, tapi secara emosi kita masih ada dalam permusuhan begitu ya. Nggak bisa terima dengan perkataan suami, atau nggak bisa terima dengan perkataan istri, dan masih jengkel malam-malam dan itu yang terjadi. Nah, kalau kita umpamakan seperti ini, saudara sekalian, maka kita bisa mengatakan seperti ini bahwa Tuhan Yesus dengan Bapa secara esensi tidak mungkin terpisah, nggak mungkin dia mengalami keterpisahan itu. Jadi secara esensi itu nggak mungkin. Nah, sehingga keterpisahan di sini dipahami dalam pengertian apa, saudara sekalian? Ini lebih baik dipahami dalam pengertian bahwa ini dalam pengertian lebih kepada legal, saudara. Legal, kenapa, saudara? Karena kalau kita baca, saya lupa ayatnya di dalam 2 Korintus atau 1.
2 Korintus kayaknya ya, bahwa Kristus itu dijadikan dosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dalam pengertian apa? Bahwa pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus itu menanggung dosa manusia. Karena dia menanggung dosa manusia dan Allah itu dengan di dalam murkanya terhadap dosa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus, maka kemudian Allah itu memalingkan wajahnya. Jadi secara esensi tidak mungkin berpisah, tapi secara legal kita bisa bilang secara legal, artinya secara legal itu adalah Allah di dalam relasinya, saudara sekalian, di dalam eh, apa namanya, di dalam sifatnya yang kemudian kudus, tidak bisa melihat dosa, di mana Kristus itu menanggung dosa, memikul dosa, maka kemudian Allah itu dalam murkanya, saudara sekalian, eh, memalingkan wajahnya dari Kristus itu yang terjadi di situ. Jadi ini adalah keterpisahan secara legal emosional begitu ya, dan tidak harus dipahami dalam pengertian keterpisahan secara natur esensi begitu, karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu nggak mungkin berpisah secara natur. Jadi ada dua Allah di situ ya. Jadi Kristus Allah sendiri, Bapa dan Roh Kudus, kemudian Allah sendiri. Itu nggak mungkin, saudara sekalian, begitu ya. Ya, semoga menjawab ya. Eh, Oke, terima kasih. Saudara, kita mendengar pertanyaan dari yang langsung dari forum ya. Ada Bapak Yohanes Ruspendi yang mengangkat tangan ya. hmm. Silakan Pak, kalau ingin bertanya Pak. Bapak Yohanes Ruspendi. Baik, selamat malam. Selamat Selamat malam. malam. Selamat malam. Kedengaran nggak? Kedengeran Pak. Kedengaran, Ya, Pak. Pak. Kasih ya. Saya tadi menyimak dari awal bahwa apa yang disampaikan tadi itu sebenarnya itu kan menyangkut masalah pandangan ya. Artinya itu kita hanya melihat dari pandangan kita bahwa itu menurut saya inilah yang benar. Akhirnya kita menganut Hmm. pandangan dan kita menerima itu secara mutlak. Nah, Hmm. sekiranya tadi kalau tidak ada pandangan, maka kita nggak perlu membahas ini secara panjang lebar karena kita sudah menerima satu masalah, satu konsep ini secara utuh. Nah, akibat ada pandangan ini maka muncullah banyak pandangan. Itu Hmm. sebabnya sekarang kita melihat banyak kekacauan dan kita bisa menilai kelompok lain yang Hmm. tidak sepandangan kita mengatakan mereka sesatlah dan sebagainya. Nah, Ya. saya mau melihat ini dari sisi lain, Pak. Hmm. Artinya gini, eh, Alkitab itu kan kita pilah jadi dua, TL Hmm. dan TB ya. Hmm. Hmm. Saya ingin mengatakan bahwa bagaimana kita bisa meyakin bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita akui sebagai Allah dan sepenuhnya juga manusia itu dari sudut pandang PL itu sejajar gitu, bahwa itu tidak ada yang sulit dimengerti dari sisi PL ya, lama. Karena begini, saya melihatnya zamannya bangsa Israel, mereka kan tidak pernah mengenal yang namanya Kristus. Bahkan sampai hari ini Hmm. pun negara Israel pun tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan mereka dan mereka masih Hmm. menunggu namanya Mesias. Dan itu sampai hari ini kita melihat. Hmm. Nah, sebagai konsekuensi yang kita mengerti saat ini bahwa pandangan kita lah yang tanda kutip ya menurut kita itu adalah yang harus kita terima sebagai kebenaran. Hmm. Nah, Hmm. bagaimana dikaitkan dengan tadi yang dibilang PL itu? Hmm. Padahal umat Israel kan umat pilihan. Mereka punya Hmm. Abraham, Ishak, dan Hmm. Yakub yang mereka sampai hari ini akui sebagai janji Tuhan terhadap PL, PB, dan bisa Ya. dipahami bahwa PL juga bisa tahu bahwa sebenarnya ada yang namanya Kristus, walaupun dalam Hmm. bentuk yang mereka nggak ngerti sampai hari ini gitu. Hmm. Terima Hmm. kasih ya Pak. Ya. Oke, Ini eh, pertanyaan yang baik. ya. Ya.
Ini pertanyaan yang baik, Pak. Nah, hanya saja kalau kita ditanya sumber kepercayaan kita ini dari mana sebenarnya? Apakah kita membuatnya, menambahkannya? Nah, menurut saya tidak, karena kita mendasarkan pengajaran kita ini dari pengajaran orang-orang Yahudi juga. Siapa orang Yahudinya? Orang Yahudinya adalah Yesus Kristus. Siapa orang Yahudinya? Orang Yahudinya adalah Paulus. Siapa orang Yahudinya? Orang Yahudinya adalah Petrus, Yohanes. Nah, itu semua orang-orang Yahudi. Jadi pertanyaannya bukan antara orang Yahudi dengan orang Kristen, tapi orang Yahudi yang mana yang Bapak mau ikutin, begitu kan ya? Nah, kalau PL sendiri, eh, nah orang Yahudi bernama Yesus Kristus itu mengatakan bahwa seluruh apa yang ada di dalam PL itu merujuk pada dia. Misalnya, saya ambil contoh Yohanes. Sorry, maaf, Lukas 24 misalnya. Lukas 24 itu mengatakan demikian. Eh, Saudara bisa lihat Lukas 24 di situ misalnya ayat 44 saya akan bacakan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah aku katakan kepada kamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Jadi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur. Jadi ada orang Yahudi bernama Yesus Kristus yang kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya, dan dari murid-muridnya itu kita percayai, yang mengatakan bahwa itu PL itu menulis tentang aku. Termasuk juga di dalam kitab Yohanes. Di dalam kitab Yohanes pun sama. Yohanes pun mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa eh, di PL itu juga mengajarkan tentang Yesus Kristus begitu. Dan seluruh pengajaran-pengajaran Yesus Kristus itu fondasinya dari PL begitu. Jadi jadi kita bisa mengatakan demikian bahwa ya apa yang diajarkan di PL itu juga yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sehingga kemudian pertanyaannya adalah orang Yahudi yang mana yang kita ikuti? Apakah orang Yahudi yang bernama Yesus Kristus dengan murid-muridnya dan akhirnya sampai kepada Gentile kita, atau orang-orang Yahudi yang menolak orang-orang Farisi dan sebagainya? Jadi bukan apakah di PL itu ada nggak tentang Yesus Kristus? Tuhan Yesus sendiri mengatakan ada. Itu yang kemudian diajarkan juga di dalam Yohanes. Saya cuma nggak sempat sebutkan aja di Yohanes itu Yesus Kristus pun merujuk bahwa di Yohanes dalam Injil Yohanes itu bahwa hal itu pun sudah ada begitu. Makanya misalnya Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes pasal 8, sebelum Abraham ada, aku itu sudah ada, begitu kan ya. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kita sekarang mengikut kepada Yahudinya Yesus Kristus dan murid-muridnya. Nah, setelah muncul Yesus Kristus dan murid-muridnya dan pengajarannya, maka ini orang-orang Yahudi sendiri itu makin mengental artinya mereka mulai menyadari ada pengajaran seperti ini dan mereka menolak pengajaran ini, pengajaran Yesus dan para murid-muridnya ini. Mereka menolak dan membentuk akhirnya sebuah Yudaisme yang menentang apa yang kemudian disampaikan oleh Paulus, Petrus dan sebagainya. Jadi eh, bukan antara L dengan orang Kristen, tapi antara bagaimana kita membaca PL, apakah seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus sebagai orang Yahudi atau orang-orang Farisi dan keturunan-keturunannya. Ya, mungkin ada tanggapan dulu berkaitan dengan ini, Pak Yohanes. Mungkin ada tanggapan. Sorry, saya punya jaringan agak kurang bagus. Oh, Ya, pada prinsipnya kalau mhm. dari sudut pandang kita ya mungkin uh, ini semuanya oke-oke aja lah kita karena kita sudah dari pemahaman ini kita tahu bahwa inilah yang menurut kita adalah versi yang paling
paling kita terima. Hmm. Memang sulit sekali kita bisa dalam waktu yang bersamaan kita bisa menjelaskan natur pribadi Yesus yang adalah Allah sejati juga manusia sejati itu kepada kelompok-kelompok yang bertentangan dengan kita. Karena mereka juga tentu punya dasar untuk mengatakan kita juga yang salah menurut mereka. Ya. Nah, itu yang Hmm. sampai hari ini susah dipertemukan dan itu akan terus menerus sampai begitu. Nah, saya nggak mengerti bagaimana kedepannya kita bisa menjelaskan bahkan bisa membawa bahwa mereka ke jalan yang kita mau sesuai dengan iman kita hari ini. Nah itu Ya. juga satu dilema sih saya pikir. Itu aja Pak. Hmm. Pada prinsipnya saya sepaham. Saya dapat menerima pemahaman yang Bapak tadi jelaskan. Terima kasih ya. Ya. Thank you. Thank you. Ya. Ya. Saudara, kalau saudara baca pengakuan iman rasuli, kita selalu mengatakan bahwa pengakuan iman rasuli itu eh, adalah pengakuan iman gereja segala tempat dan segala zaman, saudara sekalian. Artinya apa? Artinya bahwa kita mengakui meskipun kita katakanlah ada Katolik, Ortodok, Protestan, tapi dalam hal tertentu ada yang menyatukan semuanya itu sehingga kita bisa mengatakan ini adalah pandangan Kristen dan yang di luar itu adalah pandangan non-Kristen. Kita bisa mengatakan begitu karena selain ada perbedaan organisasi dan sebagainya, tapi ada hal yang kemudian kita bisa mengatakan bahwa kita semua sepakat Alkitab tuh mengajarkan begitu. Apa itu yang diajarkan Alkitab? Aku percaya kepada Allah, Bapa, Pencipta langit dan bumi. Itu yang kita percayai. Itu yang menyatukan kita semua begitu. Jadi eh, eh, kenapa kita bisa mengatakan ada pengajaran yang bidat? Karena gereja-gereja melihat eh, pengajaran daripada Alkitab dan itu yang kemudian mereka lihat dan yang mereka pahami di situ. Dan kemudian mereka melihat bahwa ini pengajaran ini muncul tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, begitu ya, maka kemudian mereka menentangnya begitu. Jadi eh, ya, kalau kita bertemu, silahkan kita bertemu dan kita berdialog, berdiskusi. Tapi kita juga percaya bahwa apa yang kita yakini itu punya dasar di dalam Alkitab gitu. Artinya ini bukan sekedar kita ciptakan sendiri, buat kita karang-karang sendiri, dan kemudian kita munculkan sendiri, tapi kita percaya bahwa ini adalah apa yang diajarkan Alkitab, dan itu kelihatan dari mana? Dari pengakuan iman rasuli, dan kemudian juga dalam sejarah gereja, gereja akhirnya uskup-uskup itu melihat ini pengajaran Alkitab itu seperti ini, nggak cocok dengan pengajaran yang diajarkan oleh Arius dan Sakyova dan sebagainya gitu. Jadi eh, saya mau menekankan ada sisi objektifnya juga begitu, saudara. Jadi bukan sekedar ini eh, subjektif dari kita semata-mata begitu ya. Jadi itu yang saya mau tekankan juga, saudara. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak Christian. Saudara, Mm-mm. karena waktu ya, ini ada beberapa pertanyaan mungkin saya akan pilih gitu loh ya, saudara, karena nggak mungkin bisa ngejawab semua nih ya. Mm-mm. Nah, satu pertanyaan yang saya pikir cukup menarik ya dari Bapak Hardi GKI Bungur ya. Terutama perbedaan antara Nabi Isa dengan Yesus Kristus, bisakah disusun materi yang lebih sederhana untuk anak sekolah minggu dan remaja? Karena agama sebelah sering menyamakan Nabi Isa dengan Yesus Kristus, terutama lewat media sosial. Demikian pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan yang baik banget. Ya, saudara. Ini juga yang menjadi eh, pertanyaan sekarang kan. Jadi misalnya pemerintah itu sudah mulai menggunakan dan mengganti nama Isa itu dengan Yesus Kristus. Misalnya kalau kita perayaan dia di kalender itu eh, memperingati kematian Yesus Kristus bukan lagi Isa Al-Masih begitu ya. Jadi mereka mulai membedakan. Nah, orang Kristen juga kan dulu menyamakan itu kan. Makanya ada yang namanya Gereja Isa Al-Masih kan ya. Gereja Isa Al-Masih. Saya nggak tahu dengan
perkembangan belakangan apa mereka mau ganti nama atau tidak saya tidak tahu itu perkembangan di dalam kayaknya ya. Tapi lepas dari itu saya pikir ini memang benar karena begini saudara bahwa baik Kristen maupun Muslim mau merujuk pada pribadi historis yang sama. Jadi ada satu pribadi yang satu itu yang ada pada abad pertama dan baik Islam maupun Kristen berusaha merujuk padanya. Nah, tapi pertanyaannya adalah yang mana yang lebih benar, yang lebih konsisten, saudara sekalian, yang gambarannya. Nah, gambaran yang diciptakan oleh Muslim itu adalah gambaran yang kemudian terlepas dari konteks Palestina abad pertama. Itu betul-betul hilang. Kalau saudara baca konsepnya Quran tentang Yesus Kristus, saudara akan melihat bahwa gambaran yang diberikan itu sudah lepas sama sekali konteksnya. Konteks Palestinanya sebagai orang Yahudinya, konteks abad pertamanya, itu betul-betul hilang sama sekali. Nah, sehingga kemudian yang digambarkan itu adalah semacam kayak Yesus yang sudah mengalami Islamisasi, yang sudah mengalami uh, polesan yang dijadikan sesuai dengan teologi Islam begitu. Misalnya Yesus Kristus itu tidak mati di atas kayu salib, dia tidak mengalami kebangkitan. Yesus Kristus itu sebelum ditangkap langsung dinaikkan ke sorga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sama sekali. Jadi itu sudah dibuat seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya dibuat sederhana, nah ini problemnya. Problemnya disusun materi yang sederhana. Eh, saya kira itu cuma perlu diajarkan pada waktu kita menjelaskan. Jadi anak-anak sekolah minggu itu kan biasanya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 gitu ya. Kira-kira kelas 6, kelas 5 itu cukup pengertiannya cukup bisa memahami. Baru kita kasih pengertian, saudara sekalian, khususnya waktu menjelaskan kenapa kok misalnya ada teman yang nggak percaya kebangkitan Yesus Kristus, nggak percaya tentang kematian, jelaskan saudara sekalian di situ. Jadi menurut saya penjelasan itu diberikan berkaitan dengan konteks murid-murid itu atau siswa-siswa itu mengalami pertanyaan-pertanyaan begitu, gitu. Jadi daripada kita membuat satu kristologi perbandingan begitu ya, kayaknya belum belum perlu sampai sampai seperti itu. Tapi saya bisa salah di sini karena ini kan pertanyaan berkaitan dengan membuat sederhana gitu ya. Jadi kayaknya masih belum ya, tapi saya bisa salah di sini. Iya, oke. Terima kasih Pak Christian. Saudara, mungkin ini pertanyaan yang terakhir kali ya, yang saya akan bacakan ya dari beberapa pertanyaan yang masih tersisa ya, karena kita masih ada waktu 3 menit. Saudara, pertanyaannya seperti ini Pak Christian. Dari Hmm. Bapak Junaidi Siagian nih, dari GKI Kota Modern. Hmm. Pertanyaannya adalah, sebagai human nature, apakah ada di Alkitab yang menggambarkan rupa wajah Yesus? Misal, rambut, warna kulit, mata biru, dan sebagainya. Lalu, bagaimana meyakini mereka yang non-Kristen adanya foto rupa wajah Tuhan Yesus Kristus yang beredar di dunia sampai saat ini? Itu Pak, pertanyaannya Pak. Iya, ya menggambarkan rupa wajah Yesus. Iya, hmm, kalau kita baca di dalam Alkitab memang nggak ada ya. Eh, Maksudnya gambarannya. Hanya di dalam transfigurasi itu cuma dijelaskan bercahaya, tapi tidak dijelaskan warna kulit, rambutnya, dan sebagainya itu nggak ada tuh. Seingat saya, setahu saya. Dan di dalam kitab Wahyu pun juga sama, digambarkan Yesus Kristus itu bercahaya, eh, berkilauan begitu, ya. Nggak bisa kelihatan dengan mata. Hmm.
Dan itu juga yang dijumpai oleh Paulus pada waktu dia dalam perjalanan ke Damsyik. Jadi eh, Alkitab rupanya memang tidak menggambarkan rupa wajah Yesus Kristus dengan detail gitu ya. Hanya muncul pada waktu di mana tuh di transfigurasi Tuhan Yesus saja cuma digambarkan wajahnya uh, bercahaya. Ya, itu yang sejauh yang saya tahu. Mungkin ada rekan-rekan yang lebih ingat ada kok di Alkitab menggambarkan bisa dikasih tahu di chat begitu ya. Uh, Kemudian bagaimana meyakini manusia non-Kristen? Manusia non-Kristen adanya foto rupa. Saya kurang begitu mengerti pertanyaan ini. Hmm, Maksudnya apakah ini kita mau meyakinkan orang non-Kristen atau foto yang ada sekarang ini adalah foto dari orang non-Kristen atau apa ya? Saya masih belum belum jelas, belum nangkep. Tapi begini, kita bisa kasih komentar begini. Eh, karena Yesus Kristus pernah ada di dalam dunia, maka kita bisa lihat wajahnya, bisa lihat penampakannya, penampilannya dan sebagainya. Dan kalau kita ada foto pada waktu itu, saya yakin wajah Tuhan Yesus kita bisa foto, kita bisa lihat gitu, dan itu bisa disebarkan. Dan itu juga yang kemudian coba dikerjakan oleh para artis kan begitu ya, mencoba untuk menggambarkan wajah Yesus Kristus seperti di dalam imajinasinya mereka gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah ini absah apa enggak menggambar itu, saya kira absah-absah aja ya menggambarnya. Nah, tapi apakah foto yang sekarang ini exactly the same sama dengan wajah Yesus Kristus yang dulu yang pernah hadir pada abad pertama? Eh, kita tidak tahu, saudara sekalian ya. Ada ada yang mengatakan ini wajah Yesus yang aslinya orang Yahudi, mestinya begini nih, hitam dan sebagainya. Tapi ya, ya apakah itu betul seperti itu ya? Jadi kita masih belum belum punya kepastian gitu ya, 100% bahwa ya itu kayaknya iya benar gambarnya seperti itu, atau kita bisa mengatakan wah enggak itu salah, bukan bukan gambarannya itu bukan seperti itu. Itu mungkin yang kita bisa bilang ya kali ya. Mm. Oke, Ya, mungkin oke, kalau boleh Musir. Ya, ya Pak Junaidi ya, silakan Pak, mau Ya, memperjelas memang apa? memang kalau di PL kan banyak yang berusaha melihat wajah Allah, namun tidak bisa kesempatan melihat. Bahkan yang berbicara pada firman Allah pun tidak bisa melihat wajah Allah. Kemudian kan Yesus menjadi manusia, human nature. Kalau tangannya digambarkan ada bolongan tangan, memang ada di Alkitab. hmm, Tapi kalau wajahnya yang ada di sekarang itu kan yang di buku Pak Christian juga kan ada gambar Yesus ya. Nah, suatu saat betul. apabila ada pembuatan film mengenai Yesus, tapi Hmm, tidak seperti foto yang ada di buku Pak Christian, apakah hmm. kita juga masih bisa menerima gitu? Itu sih Pak. Oh, Memang oke. memang jawaban Pak Christian sudah clear ya. Saya sudah nangkep ya. Memang benar seperti apa yang saya punya persepsi juga sih. Terima kasih Hmm. Pak Christian. Oke, thank you. Ya, saya senang sekali nih ya diskusi seperti ini. Ya, terima kasih Pak Christian. Thank Sudah you. dibuang. Oke, ya Saudara, karena waktu ya saya mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh narasumber karena berkenaan waktu. Saudara, sebelum kita menutup ya dalam doa, lalu juga ada satu warta. Saudara, mari kita berikan aplaus ya rasa syukur kita dan terima kasih kita kepada Pak Christian yang telah boleh mengajar